Selamat sore, perkenalkan nama saya Denny Pujijo, saya dari Fakultas Teknik Elektro Unpi Manado. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul manajemen. Oke, dari topik ini saya akan membahas tiga rumusan masalah. Yang pertama itu ada pengertian dari manajemen itu sendiri, kemudian ada tingkatan-tingkatan manajemen, tingkat-tingkat manajemen. Yang ketiga dan terakhir itu adalah prinsip dan fungsi manajemen. Kita masuk pada pembahasan pertama itu pengertian manajemen. Kita lihat di sini ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai manajemen. Yang pertama itu ada George R. Terry dalam bukunya The Power of Management. Dia mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan kegiatan orang lain. Kemudian para ahli yang kedua itu dia mengatakan Henry Fayol dalam bukunya General Industrial Management bahwa manajemen itu adalah proses tertentu yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasian, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Dan ahli yang terakhir atau John D. Millett dalam bukunya Management in the Public Service, dia mengemukakan bahwa manajemen adalah proses dalam memberikan arahan kepada orang-orang dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan. Sebenarnya dalam ada beberapa para ahli, ada sekitar 5 atau 7. Namun saya cuma ngambil sini ada 3 pendapat para ahli. Nanti untuk berkas lengkapnya saya akan cantumkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman bisa cek saja. Dari pengertian-pengertian para ahli, maka disimpulkan satu pengertian manajemen, yaitu dalam manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengertian manajemen tersebut, ada unsur tujuan, kegiatan, dan manusia. Ketiga unsur ini disebut dengan unsur manajemen. Kita masuk dalam pembahasan manfaat dari manajemen. Manajemen memiliki manfaat dalam perkembangan berbagai organisasi dan instansi, baik swasta maupun pemerintah. Menurut Tehani Handoko ada 3 alasan utama mengapa manajemen itu dibutuhkan. Yang pertama itu manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh pribadi maupun oleh perusahaan. Yang kedua itulah manajemen membutuhkan keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dan dia berpendapat yang ketiga itu adalah adanya manajemen akan berguna untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta menjaga keseimbangan dari berbagai tujuan. Kemudian kita masuk dalam tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen itu ada 3. Yang pertama itu adalah manajemen puncak atau top level management. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Yang ketiga itu ada manajemen lini pertama atau first level atau first line management. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas organisasi. Suatu orang yang memegang posisi dalam manajemen puncak adalah direktur, contohnya presiden direktur, dewan direksi, dan lain sebagainya.
Kemudian ada manajemen menengah atau middle management. Middle management bertugas untuk mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi dan melaporkan kepada top manajemen. Yang ketiga itu ada manajemen lini pertama atau first line management. Manajemen lini pertama merupakan tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Manajemen lini pertama dikenal dengan istilah operasional atau supervisor, kepala saksi, dan mendor. Kemudian kita masuk dalam pembahasan yang selanjutnya, itu prinsip dan fungsi manajemen. Prinsip manajemen di sini ada sekitar 14. Namun di sini saya cuma ambil ada 5 prinsip yang telah dikemukakan oleh Henry Fayol. Yang pertama itu adalah pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja atau spesialisasi ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksana kerja seorang dalam suatu organisasi, instansi, atau perusahaan. Kemudian prinsip yang kedua itu ada wewenang dan tanggung jawab atau accountability and responsibility. Wewenang ini mencakup hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. Biasanya dari atasan ke bawah. Wewenang ini harus diikuti dengan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan perintah. Dan yang ketiga itu adalah disiplin atau disiplin. Disiplin mencakup rasa hormat dan taat kepada penandaan tujuan organisasi. Dan yang keempat itu ada kesatuan perintah atau unity of command. Setiap karyawan hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu hanya dari satu atasan. Jadi tidak boleh lebih dari 2 atau 3 atasan. Itu merupakan prinsip dari kesatuan perintah. Dan prinsip yang kelima itu ada kesatuan arah atau unity of discretion. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab, karyawan harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan satu rencana. Jadi dia tidak bisa memiliki 2 manajer dan bermacam-macam rencana dalam prinsip yang kelima ini. Kemudian kita masuk dalam fungsi manajemen. Yang pertama itu adalah perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan serangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai staf yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Menurut Tehani Handoko mengemukakan 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan. Yang pertama ada penetapan serangkaian tujuan. Yang kedua ada merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Yang keempat itu ada mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan. Kita masuk pada fungsi yang kedua, yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian meliputi 4 bagian. Yang pertama itu perumusan tujuan secara jelas. Yang kedua pembagian tugas pekerjaan. Yang ketiga mendeklarasikan wewenang. Dan yang terakhir yang keempat itu adalah mengandung mekanisme koordinasi. Ada beberapa bentuk organisasi yaitu sebagai berikut. Ada organisasi garis dan staf. Kemudian ada organisasi fungsional. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu penyusunan personal atau staffing. Penyusunan personal merupakan aktivitas kewenangan yang ditunjukkan untuk memperoleh tenaga kerja yang cukup dalam jumlah yang tepat. Fungsi staffing berkenaan dengan penarikan, pelatihan, dan pengembangan serta
pemantapan dan pemberian orientasi pada karyawan dan lingkungan kerjanya. Kemudian yang keempat itu adalah pengarahan atau leading atau juga directing. Pengarahan merupakan aktivitas dalam manajemen yang berhubungan dengan bimbingan, saran-saran, motivasi, penugasan, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu adalah controlling atau pengendalian. Pengendalian merupakan serangkaian pengawasan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Ada beberapa langkah dalam proses pengendalian, yaitu menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi. Yang kedua, mengukur prestasi kerja. Yang ketiga, membandingkan apakah persentase kerja sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu ada pengambilan tindakan koreksi atau perbaikan. Demikian presentasi dari saya mengenai manajemen. Sekian dan terima kasih.